Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang tata kelola etis perusahaan dan akuntabilitas dengan dosen pengampu Ibu Elvira Lutan dan Bapak Rahmat Febrianto. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aulia Sri Anggraini, dan dua rekan saya, Rifla Devri Andara dan Deni Putri Gizelia. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas modern bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu ekspektasi baru kerangka kerja untuk mengembalikan credit billing, yaitu sebuah pemangku kepentingan menemukan bahwa jika mereka bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar konsumen dan pasar modal dan dukungan perusahaan yang ditawarkan oleh kelompok pemangku kepentingan seperti karyawan dan pemberi pinjaman, direksi dan eksekutif akan menyaksikan boikot di mana pengurangan pendapatan dan aliran laba atau penolakan dari rekrutan atau karyawan yang unggul akan menemukan bahwa jika dukungan dari pemangku kepentingan itu sangat penting dalam pencapaian tujuan untuk lebih tujuan yang optimal dalam jangka perusahaan menengah maupun jangka perusahaan dalam jangka panjang. Beberapa direksi dan eksekutif menginginkan dukungan itu adalah bantuan dari akademis dan yang lainnya. Di dalam sebuah tata kelola dan kerangka kerja, akuntabilitas baru dikembangkan dengan lengkap serta bagaimana alat-alat dan teknik-teknik yang baru. Di sini contohnya seperti kasus pelanggaran etika yang berujung pada kegagalan sebuah bisnis, audit dan bagaimana tata kelola perusahaan yang gagal. Contohnya kepada kasus Enron, Arthur Andersen dan WorldCom, yaitu mereka telah menghilangkan kepercayaan investor dalam terhadap perusahaan-perusahaan dan dengan itu merupakan suatu bencana besar di lingkungan bisnis dan telah menjadi pemicu harapan dan tata kelola akuntabilitas perusahaan. Dengan menyikapi hal tersebut, akademis politisi Amerika membuat suatu kerangka tata kelola yang dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act yang dibentuk pada tanggal 30 Juli 2002. Yang itu tujuannya adalah untuk bagaimana memulihkan kepercayaan investor kepada perusahaan dalam kepentingan pemegang saham dan bagaimana untuk memperbaiki tata kelola dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas kepada pemegang saham atau kepada pemangku kepentingan. Kapasitas bertumbuh dan bagaimana pemangku kepentingan yang bukan sebagai pemegang saham akan mempengaruhi pencapaian dalam tujuan bisnis dan dalam meningkatkan sensitivitas dan juga merupakan suatu daya tarik perusahaan untuk mendorong dukungan mereka terhadap pemangku kepentingan tersebut. Dengan skandal tersebut, kapasitas pemangku kepentingan yang akan didokumentasikan untuk memenuhi pencapaian tujuan perusahaan akan baik dan bagaimana sebagai tugas direksi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan bersikap sebagaimana baiknya untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan akuntabilitas bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu tata kelola dan untuk akuntabilitas pemangku kepentingan yang luas. Di sini akan dua dibahas. Yang pertama, proses tata kelola berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan. Pada kenyataannya, pemegang saham adalah sebuah kelompok pemangku kepentingan yang mungkin paling penting pada dasarnya, tetapi mereka tidak lagi hanya sebagai pemangku kepentingan saja, tetapi juga bagaimana mempengaruhi tindakan di dalam sebuah perusahaan. Dan dalam proses tata kelola tersebut, akuntabilitas pemangku kepentingan dan dewan direksi akan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan tersebut dan bagaimana memasukkan mereka dan dibangun dalam bagaimana untuk membangun sebuah visi, misi, strategi, dan kode etik yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dewan direksi akan memperingatkan bahwa beberapa agen akan muncul jika perilaku manajemen yang dipertanyakan, maka pemegang saham biasanya memilih auditor eksternal untuk memberikan pendapat ahli tentang apakah sebuah laporan keuangan itu telah sesuai dengan yang berlaku umum atau sesuai dengan GAAP. Selanjutnya yaitu Enron dan kasus skandal lainnya akan mendedikasikan kembali profesi audit dalam melindungi kepentingan publik ketika menerapkan GAAP bukan kepentingan manajemen senior atau bagaimana direksi
atau auditor eksternal diminta untuk bertemu dengan komite audit atau untuk mendiskusikan tentang pembuatan pelaporan keuangan, di mana akuntan profesional di perusahaan itu akan diterapkan bagaimana sebuah kode etik profesional yang baik dan bagaimana kesalahan dalam laporan keuangan yang akan disampaikan oleh CFO, dan jika tindakan itu tidak benar maka IO dan yang lainnya tidak diizinkan untuk melaporkan hal tersebut. Selanjutnya itu mengidentifikasi nilai-nilai organisasi dan landasan perilaku. Di dalam kerangka kerja yang baru, akuntabilitas didasarkan pada suatu keinginan bagaimana menanggapi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, bagaimana dalam mengintegrasikan kepentingan tersebut ke dalam sebuah strategi, perencanaan dan pengambil keputusan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Dan pada dasarnya apa yang diperlukan dan bagaimana supaya mengeksplorasikan kepentingan pemangku tersebut dan harapan bagi organisasi dalam sikap hormat dan dapat dibangun kepada nilai-nilai yang mengendalikan sebuah perilaku. Dengan itu contohnya sebagai dengan mengidentifikasi, penilaian dan bagaimana pemeringkatan suatu kepentingan dalam mengembangkan seperangkat nilai-nilai tersebut pada suatu organisasi. Dan dalam menghadapi nilai-nilai tersebut, mereka bersaing untuk memotivasi personelnya dalam mempertimbangkan nilai-nilai mana yang paling selarang dan mana yang pemegang saham yang paling penting untuk mendapatkan atau mempengaruhi konsumen terbesar di pasar modal. Dan selanjutnya yaitu mekanisme pedoman budaya etis dan kode etik. Dalam mengembangkan suatu budaya etis, upaya untuk melibatkan akan terus berkembang dengan beberapa dimensi. Dan dengan sebuah sebuah kode tersebut harus menjadi objek dari sesi pelatihan bagaimana karyawan dibentuk untuk bagaimana bersikap etis dan bagaimana sesuai dengan kode etik yang baik. Dan sebuah perusahaan ini akan memiliki tanpa mendukungnya budaya etika hanya akan sebagai dapat menyebabkan sebagai window dressing dan bagaimana memberikan bimbingan yang etis dan efektif. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deni Putri Gizelia. Kepada Deni disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua, ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Ini terbagi 3. Yang pertama ada kesalahpahaman tujuan dan tugas valuasi. Yang kedua ada kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Dan yang ketiga ada konflik kepentingan. Yang pertama, kesalahpahaman tujuan dan tugas valuasi. Tujuan perusahaan telah menjadi yang paling diuntungkan oleh tindakan yang membawa keuntungan jangka pendek. Di antaranya yang pertama, melalui ketidakjujuran etika manipulasi pasar atau pura-pura meningkatkan lantai perdagangan. Yang kedua, transaksi SPE yang tidak nyata. Yang ketiga, memberikan keuntungan untuk diri sendiri dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Pengakuan dalam bentuk imbalan harus diberikan kepada personal yang membawa isu-isu ke permukaan. Pencegahan adalah dengan aspek yang paling penting dari manajemen kritis dan risiko etika memiliki cara yang buruk untuk merubah menjadi kritis jika diagnosis cukup dini. Pentingnya memperluas dukungan ini dari pemangku kepentingan adalah untuk diterima secara luas seiring dengan dimasukkannya etika manajemen risiko sebagai elemen wajar persyaratannya untuk dewan direksi dan bagian penting dari tanggung jawab seorang manajemen. Yang ketiga ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika penilaian independen seseorang bergoyang atau mungkin berayun mengambil keputusan demi kepentingan terbaik dari orang lain. Para pengambil keputusan biasanya memiliki prioritas tugas yang diharapkan untuk dipenuhi oleh konflik kepentingan, seiring dengan membingungkan dan mengalihkan perhatian pengambilan keputusan dari tugas itu, yang mengakibatkan kerugian bagi mereka jika harapannya tidak terpenuhi. Keprihatinan atas konflik kepentingan berasal dari
Yang pertama ada dari fakta bahwa orang-orang yang mengandalkan keputusan mungkin dirugikan jika tidak merespon atau memberi kompensasi. Yang kedua, jika tidak tahu atau seharusnya tahu tetapi tidak memberi tahu, maka ia adalah penipuan. Yang ketiga, jika penghakimannya menjadi kurang dapat diandalkan pada hari biasanya. Yang ketiga, manajemen untuk menghindari dan meminimalkan konsekuensi. Untuk memperbaiki kepribadian atas konflik kepentingan, maka ada tiga pendekatan. Yang pertama ada penghindaran, pengungkapan atas para pemangku kepentingan yang mengandalkan keputusan dan manajemen konflik kepentingan sehingga manfaat dari penilaian yang dibuat dapat lebih besar dari biaya. Manajemen konflik-konflik potensial adalah pendekatan yang berpotensi berguna jika penghindarannya tidak mungkin dilakukan atau trade-off, yang biasanya biaya manfaatnya dari tindakan manajemen merupakan sesuatu yang menguntungkan. Teori agensi, etika, dan shares. Menurut teori agensi ini, pemegang saham berharap dan ingin manajernya pada gilirannya karyawan non-manajerial akan berperilaku sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Para prinsipal atau pemegang sahamnya berharap bahwa agen mereka termotivasi untuk sebagaimana bertindak prinsipal yang diinginkan. Selanjutnya, tembok Cina atau framework. Sebuah sistem yang penting untuk pencegahan penyimpangan etika. Konsep tembok Cina ini adalah layak mendapatkan komentar lebih lanjut. Praktik ini menggunakan analog untuk sebuah dinding tahan untuk menggambarkannya. Langkah-langkah dan metode pencegahannya yaitu pengiriman informasi klien dari satu bagian organisasi atau konsumen yang lain. Selanjutnya, ahli forensik dari bukti. Ahli forensik dan bukti. Seorang ahli forensik dapat dipanggil jika personal perusahaan akan memetik manfaat dari bahan mereka. Para ahli ini akan menggunakan teknik yang sesuai dengan pemahaman dan situasi. Para ahli forensik ini menunjukkan pengalaman mereka kepada masyarakat dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, 20% tidak akan pernah melakukan penipuan, 60% akan melakukan penipuan jika memungkinkan terungkap akan rendah, dan yang 20% lagi akan berusaha untuk melakukan penipuan terlepas dari keadaan. Dan yang terakhir, teori Gone mengidentifikasikan situasi berpotensi bahaya dan kemungkinan pelaku. Singkatan dari Gone ini adalah menjelaskan tentang motivasi perilaku yang terlarang, di mana setiap hurufnya mewakili. Yang pertama ada huruf G. Huruf G ini keserakahan, dan yang kedua ada huruf O. O ini kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ada huruf N. N ini perlu untuk apapun yang akan diambil, dan yang terakhir ada huruf E. E ini artinya harapan tertangkap yang rendah. Para ahli menunjukkan bahwa mengidentifikasi personal yang memiliki atau menunjukkan karakteristik ini dapat memangkas masalah jika tindakan pencegahannya diambil untuk memadai. Baiklah, sekian dari presentasi saya, maka saya akan lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang elemen kunci dari tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengelola budaya perusahaan secara etis, di mana direksi, pemilik, manajemen senior, dan karyawan semuanya harus memahami bahwa suatu organisasi akan lebih bernilai jika mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingannya, tidak hanya kepada pemegang saham, dan dalam membuat keputusan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang tepat. Untuk itu, organisasi profesional dan nilai-nilai pribadi memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Sangat penting sesuai diciptakan, dipahami, dibina, dan dilakukan oleh semua pihak yang terkait. Dalam pengembangan budaya etika, sebagian besar perusahaan telah menerima konsep bimbingan etis tertulis, tetapi mereka telah tertinggal jauh dalam merangkul mekanisme pendukung yang penting untuk mengembangkan dan
pemeliharaan budaya etika yang sehat dalam perusahaan. Yang kedua, kode etik perusahaan. Landasan dari kebanyakan program etika perusahaan adalah kode perusahaan atau pernyataan perilaku bisnis. Pernyataan prinsip etika bisnis perusahaan menekankan pada dua tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan karyawan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebajikan. Yang kedua, persyaratan hukum dan memberikan ekspresi nyata tentang misi dan pandangan perusahaan mengenai tugas dan tanggung jawab yang termasuk dalam corporate citizen. Alasan-alasan untuk mengembangkan kode yang ditemukan oleh survei The Conference Board. Yang pertama, instrumental. Yang kedua, kepatuhan. Yang ketiga, komitmen pemangku kepentingan. Yang keempat, nilai. Dan yang kelima, tidak ada atau komposit pernyataan dari instrumental, kepatuhan, komitmen pemangku kepentingan, dan nilai. Kode etik dalam tingkah laku bisnis di perusahaan merupakan implementasi dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik dapat didefinisikan sebagai mekanisme struktural perusahaan yang digunakan sebagai tanda komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika. Jika prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas perusahaan. Pelanggaran kode etik yang merupakan hal yang serius bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Yang ketiga, kepemimpinan etik. Salah satu unsur penting dari tata kelola dan akuntabilitas perusahaan adalah tone at the top dan peran pemimpin dalam membangun, membina, melaksanakan, dan memantau budaya perusahaan yang diharapkan. Jika para pemimpin senior atau junior hanya bersuara untuk menyatakan nilai-nilai yang diinginkan di dalam perusahaan, maka karyawan akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu yang tidak patut dipertahankan. Meskipun budaya formal organisasi menetapkan nilai tersebut, namun jika tidak didukung oleh budaya informal, maka hal tersebut hanya akan dianggap sebagai suatu ocehan atau istilah lainnya window dressing. Kunci kepemimpinan etis adalah tindakan efektivitas yang dapat dilihat yang berasal dari basis etika. Kepemimpinan semacam ini akan sangat memperkuat program etika perusahaan dan upaya untuk mengembangkan dan memelihara budaya perusahaan yang etis. Tanpa kepemimpinan yang etis, yang kuat dari eksekutif dan pengawas, upaya untuk mengembangkan dan memelihara budaya perusahaan etis ditakdirkan untuk biasa-biasa saja dan mungkin mengalami kegagalan dalam perusahaan. Yang keempat, kewajiban direksi dan pejabat. Tata kelola, etika, dan akuntabilitas perusahaan bukan hanya sekedar bisnis yang bagus, namun merupakan suatu hukum. SOX Seksi 404 mengharuskan perusahaan meneliti efektivitas sistem pengendalian internal mereka terkait dengan pelaporan keuangan. CEO, CFO, dan auditor harus melaporkan dan menyatakan efektivitas tersebut. Pendekatan COSO terkait dengan sistem pengendalian internal menjelaskan bagaimana cara suatu perusahaan mencapai tujuan melalui 4 dimensi, yaitu strategi, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Melalui 4 dimensi tersebut, kerangka manajemen etika melibatkan 8 unsur yang saling terkait mengenai cara manajemen menjalankan perusahaan dan bagaimana mereka terintegrasi dengan proses manajemen yang meliputi lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, tanggapan terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan atau monitoring. Etika dan budaya etis perusahaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menetapkan pengendalian lingkungan yang etis dan juga dalam menciptakan manajemen risiko etika yang efektif yang berorientasi pada sistem pengendalian internal dan perilaku yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu acuan akuntabilitas publik. Salah satu pemangku perkembangan terkini yang perlu dipertimbangkan oleh Dewan Direksi dan manajemen ketika mengembangkan nilai-nilai, kebijakan dan prinsip-prinsip yang mendasari budaya perusahaan dan tindakan karyawan mereka adalah gelombang baru dalam pengawasan pemangku kepentingan dan kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Jika direksi mampu mengenali dan mempersiapkan perusahaan mereka di era baru, di mana akan berhadapan dengan akuntabilitas dan para pemangku kepentingan yang efektif dan juga sistem tata kelola yang beretika, mereka tidak hanya akan mengurangi risiko, juga akan menghasilkan keuntungan yang kompetitif dari pelanggan, karyawan, mitra, lingkungan, dan para stakeholder lainnya yang tentunya menarik bagi pemegang saham. Intinya, direktur eksekutif dan akuntan profesional harus fokus sepenuhnya terhadap pengembangan dan pemeliharaan budaya integritas jika mereka ingin memuaskan harapan seluruh pemangku kepentingannya. Sekian dari pemaparan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah bagaimana suatu tata kelola perusahaan yang etis bukan hanya diwajibkan untuk bisnis, tetapi juga untuk diwajibkan kepada hukum. Perubahan terbaru dalam peraturan sedang mengubah bagaimana era keterbukaan yang mengikat, di mana perilaku etis ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan terhadap perusahaan secara mendalam dan untuk kepentingan para pemegang saham, direktur, dan para eksekutif, bahwa sistem tata kelola yang baik akan menyediakan pedoman yang memadai dan berakuntabilitas. Hal ini memerlukan pengembangan kode etik dan sarana penting untuk menciptakan bagaimana suatu tata kelola perusahaan dan akuntabilitas yang baik, yang bisa investor untuk tetap percaya kepada perusahaan, sehingga tidak hanya untuk mengurangi risiko dari perusahaan. Jadi, tata kelola ini juga menghasilkan bagaimana keunggulan yang efektif dan yang kompetitif dalam mitra pelanggan, karyawan, dan juga dalam lingkungan pemangku kepentingan lainnya. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.